Sumatera, regional Sumatera untuk kami merasa bisa. Persisnya tepuk tangan, bernama Terbentuknya itu kalau kita bicara BTKS itu ya sebenarnya awalnya itu di 2009. 2009 itu awalnya nih kita ada teman-teman yang sesama hobi motor gitu, hobi motor, yuklah kita buat tim gitu. Ya berawal dari hobi sih, ketemunya yang pasti untuk pelampiasan hobi aja. Karena kan basicnya dulu kita itu ada teman-teman itu basicnya hobi-hobi motor gitu. Karena dulunya kita sekolah senang lah untuk motor-motoran gitu. Jadi kalau untuk terbentuknya itu di 2009 lah, di 2009, tapi masih dengan yang hal yang bukan yang penting bisa hadir di sebuah event balapan seperti itu aja sih, nggak lebih. Kendalanya pastinya ya namanya kan kita ini kan teman ke teman ya pasti salah satu kendalanya itu kan finansial itu yang paling paling sangat menghambat kita karena kan untuk tampil di sebuah balapan itu ya butuh persiapan motor, persiapan kru dan mekanik, persiapan pembalap gitu. Tapi itu kan nggak terlepas dari beberapa besar dana yang kita butuhkan untuk tampil di balapan itu. Jadi kita kan mulainya 2009 tuh. 2009 pastinya kan kita bukan langsung hadir di balapan sekelas yang kejurnas apa gimana. Kita awalnya dari kejurda-kejurdaan, kemungkinan kita bisa meraih hasil yang maksimal, terus kita baru masuk ke event yang jenjang lebih di atasnya, contohnya kejurnas gitu. Sejauh ini sih kalau kita bilang prestasi yang paling kita bersejarah lah buat kita ya, bersejarah karena hitungannya kan kita itu berangkat dari tim yang bukan hadir langsung jadi tim besar, itu bukan. Kita berasal dari tim yang memang basicnya ya memang dari tim kecil gitu loh. Itu 2012 ya, 2012 kita itu pengalaman yang paling sangat bersejarah bagi kita karena pada saat itu juga kita mulai aktif di kejurnasan, tapi masih kondisi kita ini bukan tim ini ya, bukan tim yang punya sponsor besar, sponsor banyak, bukan. Kita tim yang masih kategori kecil lah gitu loh. Kita mulai aktif di kejurnasan dan ternyata pada saat itu kalau nggak salah ya 2012 itu ada 6 seri ya di kejurnasan. 6 seri itu ternyata kita hanya bisa 4 seri. Bisa 4 seri aktif dan ikut pada tahun 2012 itu. Karena memang salah satu kondisinya di 2 seri yang nggak kita ikutin itu jauh gitu loh. Jauh berarti kan kita terhambat dengan finansial pada saat itu pastinya. Jadi kita pilihnya ada 6 daerah pada saat itu untuk kejurnas Sumatera kita hanya ikut 4 karena memang 2-nya itu jauh. Kalau nggak salah saya satu di Bengkulu, kalau nggak salah satu lagi di Jambi, itu kita nggak ikut. Terus kita ikutnya pada seri keduanya itu di Lok Semawe pada saat itu 2012. Kita ikut di situ, first time-nya 2012 kita ikut kejurnas itu kita bisa tampil jadi juara pertama pada saat itu di kelas 25 cc di Lok Semawe. Terus setelah itu di tahun yang sama itu juga kita jadi perwakilan Sumatera Utara untuk event Yamaha Caprice. Dan setelah kita perwakilan dari Sumatera Utara itu kita tampil ke Yogyakarta pada saat itu untuk final
untuk final seluruh Indonesia pada ketepatan Yamaha Cup Race. Itu di Jogja, sirkuit Mandala Krida, di Mandala Krida pada saat itu, karena Mandala Krida pada saat itu masih digunakan untuk event balapan. Di luar prediksi kita, karena kita memang waktu kita bisa hadir di Jogja itu aja kita sudah sangat berterima kasih sekali, sudah sangat puji Tuhan, alhamdulillah sekali lah kita bisa tampil di situ, karena memang kita tidak jauh, tidak pernah kita berekspektasi itu kita bisa hadir di situ. Kenyataannya kita bisa hadir di situ. Dan di luar dari prediksi kita lagi, kita ada poin di situ pada saat itu, kita ada poin, ternyata kita jadi terpilih menjadi 10 finalis nasional Indonesia untuk mewakili Indonesia pada saat itu ke ajang Grand Final Yamaha Asian Cup Race di Filipina. Wah, itu sangat gak bisa terbayangkan sih prestasi yang kita raih pada saat itu. Setelah itu ternyata di tahun 2012 itu juga kita bisa tampil jadi juara region Sumatera. Kita bisa tampil jadi perwakilan Sumatera dan Indonesia untuk ke jenjang Asia. Dan itu kita rasa prestasi yang paling membanggakan dia di 2012 itu. Waduh, untuk pembalap-pembalap yang pernah ada di BTKS ya, kalau memang seandainya nanti nggak tersebutkan, boleh komen ya di link kita ini, siapa tahu lupa gitu loh, karena mungkin ada beberapa pembalap nih, banyak. Jadi kalau 2009 itu pertamanya pembalap kita itu Goku Ramos. Goku Ramos itu dari Siantar, asli Siantar. Terus ada Rizky TD itu juga dari Siantar. Terus ada, ini kita dari Siantar aja dulu ya, nanti biar bisa saya pun biar nggak lupa gitu. Dari Siantar ada Goku Ramos, ada Rizky TD, ada Dona Panggabean, ada Johannes Tarigan, ada itu sih yang dari Siantar. Terus ada dari Tebing. Dari Tebing itu ada Aprijal Doni, ada Ragil, Afrian Sasaragi. Terus dari Kisaran itu ada Almadi Hambali. Terus kalau untuk Medan ada beberapa juga, kayaknya kebanyakan kita dari Medan itu ada Jeffrey Holly pernah bareng kita, Firman Farera, Suhendra Angkat, terus dari beberapa daerah luar juga pernah, ada dari Padang itu pernah ada Beni Anggara dari Padang, Ega Fajar Julian dari Padang. Dari Jogja juga pernah ada Danang Anggara. Terus dari Aceh yang agak lama berstay sama kita itu ada Agustiawan, ada Tem Kausar. Nah, Tem Kausar ini juga 2020 kemarin dia berhenti di balapan, tapi ternyata sekarang dia jadi atlet e-sport PUBG nasional ketepatan. Untuk pembalap kita saat ini kita ada Irfan Syahsya Putra dan Kiki Manurung. Jadi kalau untuk kriteria pembalap kita sih pengennya kita punya sama-sama satu kemauan. Yang pasti kan kita pengen sama-sama menang, pengen sama-sama berprestasi. Tapi yang pasti kita inginkan seorang pembalap itu lebih ke mengerti apa tujuan dia untuk balapan. Jadi ya memang harus secara visi, secara attitude, secara kehidupan sehari-hari itu memang harus menunjukkan dia sebagai seorang pembalap yang kemungkinan dari sananya prestasi itu bakal ada gitu. Tapi kan namanya kita balapan ya nggak melulu tentang kalah menang gitu, namanya sebuah kompetisi. Tapi pastinya kan kita perlukan
sejauh apa sih kamu bisa memaksimalkan apa yang kamu ada di tim ini gitu. Jadi dari segi manajemen kita, dari segi motor kita, dari segi kru dan mekanik, gimana sih bisa kita maksimalkan semampu mungkin untuk bisa kita tampil jadi pembalap yang berprestasi dan tim yang berprestasi. Itu sih. Oke, yang pasti kan kita merasa di saat kita balapan itu kita punya tujuan, punya maksud bersama bahwasanya kita hadir di tengah-tengah balapan itu pengen tampil jadi yang terbaik pastinya, yang terbaik. Dalam hal ini rasa bersama itu di antara tim kita, di antara pembalap, kru dan mekanik dan juga saya pada saat itu, yuk kita bersama nih gitu loh, kita maksimalkan yang kita punya, sama-sama kita gimana caranya kita harus jadi tampil yang terbaik gitu loh. Komunikasi antara saya dan mekanik dan kru yang lain dan pembalap, gimana caranya kita merangkul mereka biar merasa lebih nyaman di dalam kita hadir di suatu kompetisi, kita event itu gitu loh. Kira-kira kan kita harus saling tanya jawab, saling komunikasi, saling mencari solusi di tengah-tengah kita ada permasalahan-permasalahan, maupun itu permasalahan kecil atau permasalahan besar yang pasti bisa kita komunikasikan dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya bakal lebih baik. Berbicara ini kan sangat gimana ya, sangat rentan sekali lah, karena memang kita berbicara balapan itu nggak jauh dari finansial, pembiayaan. Tapi balik lagi ke hal yang kita sampaikan kemarin tadi, bahwasanya kita kan bukan tim yang tampil dengan dana yang besar, dengan finansial yang kuat, tidak gitu. Kita sama aja dengan tim yang dulu pertama hadir itu, kita sama aja. Kita pernah merasakan semua pahit manisnya ngebuat tim. Pahit manisnya gimana kita bisa tampil jadi tim yang saat ini. Yang pastinya pada saat itu di tengah-tengah memang keterbatasan kita tentang finansial itu, kita lebih lebih kita utamakan mana hal-hal yang penting seperti itu. Contohnya nih, yang namanya kita kan ini kan balap motor ya, kita lebih sensitif ke hal-hal yang berbau mesin yang kita persiapkan gitu. Karena memang kan ini kan bukan dana yang sedikit untuk kita balapan. Dan dari itu juga hadirnya kita di antara tim itu mempunyai kebersamaan, kita di antara tim itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi kalau untuk dari segi kru dan mekanik itu, untuk pada saat itu ya kita komunikasikan tentang berapa sih yang kamu butuhkan, berapa sih yang perlu kita apresiasikan terhadap kinerja yang kamu buat. Sama halnya juga dengan pembalap itu jauh-jauh sebelum keadaan sekarang ya, sebelum ketika sekarang itu ya, pembalap lebih ke kamu dapat apresiasi dari tim di saat kamu itu juara gitu. Jadi pada saat itu kita belum ada yang namanya kontrak pembalap, belum ada pada saat itu. Pada saat itu kita lebih, wah kalau kamu memang bisa berprestasi, contohnya kalau memang kamu bisa juara, itu penghargaan tim buat kamu, itu hasil juara itu buat kamu gitu loh. Bonus yang diterima itu ya buat kamu gitu loh. Tapi ya setelah beranjak, setelah kita mulai hadir di tengah-tengah tim yang disponsorin, kita ada sistem kontrak antara pembalap, antara mekanik, kita ada sistem kontrak yang kita berlakukan seperti itu.
Kalau kita berbicara tentang hadiah itu kan biasanya itu kan lebih ke pembalap sih kebanyakan. Kalau untuk industrinya sih ya pasti ada. Dari segi mekanik itu ya pasti ada lah. Mungkin bukan hanya untuk nge-backup tunggangan kita aja, kuda besi kita aja, mungkin pasti ada orderan dari tim lain atau dari pembalap lain. Nah itu kan merupakan salah satu tambahan yang bisa dibilang juga kan untuk bisa untuk uang masuk pembalap untuk mekanik lah kita bilang. Kalau secara tim pastinya ada juga karena memang sejauh ini kita ada terlibat, ada kerjasama dengan beberapa sponsor kita yang memang itu kita sepakati bersama setahun per tahun gitulah. Tapi kan itu merupakan income juga buat kita untuk terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang kita ikutin setahunnya. Contohnya event-event apa yang kita ikutin dalam setahunnya. Itu juga sih. Bicara mengenai biaya ya. Biaya ini sebenarnya sih relatif aja, tergantung kemauan kita, tergantung sebesar apa tim yang kita mau, tergantung kamu melihatnya tim kamu itu kekuatannya dari segi apa gitu loh. Jadi kita arahkan ke sana saja finansialnya gitu. Jadi kalau untuk kita berbicara finansial itu sangat relatif sekali gitu loh. Yang kalau kita pengennya tim itu kelihatannya besar, ya mungkin spare dana kita juga harus lebih besar. Tapi kalau kita pengennya tim itu lebih tujuan yang berprestasi, ya bagusan kita siapin hal-hal yang memang sangat mendukung di saat kita hadir di balapan itu gitu. Jadi kalau kita berbicara berapa sih dana yang diperlukan untuk membuat satu tim itu, ya kita bilang di event kejuaraan atau di event kejurnasan itu yang berbalik ke kitanya ya seberapa besar yang kita mau, terus tujuannya apa gitu loh. Tujuannya kita hadir di balapan ini, kita hadir di event ini, tujuannya apa? Kita pengen menunjukkan bahwasannya tim kita besar atau menunjukkan bahwasannya prestasi kita yang besar. Jadi kan itu sangat dilematis sih sebenarnya untuk hadir di sebuah tim balap kita pada saat ini. Ya kalau untuk bagi kita sih berbalik lagi kegunaannya apa, tujuannya apa, lebih ke sana dahulu, terus baru kita, itu mungkin salah satu cara kita meminimalisir biaya-biaya. Jadi kita nggak terlalu over budgeting. Minimal itu kalau untuk sekelas event kejurda itu ibaratnya kan kejurda kan seputaran Sumatera Utara, tapi kan kenyataannya kalau letak kita antara kota dan ke kota di Sumatera Utara ini kan agak terlalu jauh sih. Tapi kalau untuk kawasan Medan aja minimal ya paling tidak di range 5 ke 7 juta lah gitu. Kesulitan terbesar itu kalau yang pernah kita alamin ya, ini kita berbicara tim kita aja lah. Kesulitan terbesar itu awalnya itu komunikasi antara kita dan sponsor gitu loh. Jadi untuk kondisi sekarang ini kan semua sponsor itu kan pasti punya kiat-kiat tersendiri gimana mereka merangkul tim, gimana mereka berkomunikasi dengan tim. Nah itu balik ke kitanya juga sih. Terus di saat kita berkomunikasi, hal-hal apa sih yang bisa kita ini kan ya kita munculkan gitu loh. Hal-hal apa yang bisa kita banggakan sehingga kita itu layak untuk disponsorin. Terus sejauh apa sih kontribusi kita di saat kita disponsorin itu, sejauh apa kontribusi kita yang bisa kita berikan kepada sponsor, itu juga sih.
Oke, pada saat ini kan kita untuk pabrikan ya, kita bersama Yamaha pada saat ini. Kerjasama kita di Yamaha itu sudah dimulai pada tahun 2014. 2014 kita sudah bareng Yamaha. 2015, 2016 ketepatan kita kemarin sempat off di balapan. 2017 kita mulai aktif lagi. 2018 kita join lagi di Yamaha hingga 2012 dan sampai sekarang kita udah bareng di Yamaha. Jadi sejauh ini ya pasti kebersamaan kita dengan Yamaha ini ada dukungan finansial, ada dukungan moral juga, ada dukungan spare part juga, ada dukungan gimana kita menghadapi event ini, event itu, dan event selanjutnya gitu loh. Jadi memang kebersamaan itu lebih terasa gitu. Jadi gimana caranya kita biar bisa, pastinya awalnya dari prestasi yang kita raih. Jadi pada 2012 itu kita ada juara region, kita ikut Yamaha Cup Race. Ternyata kita join di Yamaha itu 2014 loh, bukan di 2012-nya. Memang itu kemarin, waduh, kok bisa ya, bertanya-tanya juga dalam hati. Ternyata kan ada hal-hal juga, ternyata nggak sekedar hanya prestasi, terus yang dilihat dari sebuah tim agar kita bisa disponsorin, ternyata juga ada dari sisi manajemen, sisi gimana eksistensinya sebuah tim itu, sisi seberapa bisa tim itu berpengaruh terhadap brand yang dibawanya, seperti itu juga. Jadi di 2014 kita baru join di Yamaha hingga saat ini. Sejauh ini memang karena kita juga udah boleh dikatakan ada beberapa tahun bekerja sama dengan Yamaha. Sejauh ini kalau untuk Yamaha, mereka sangat tidak menentukan sih, tapi lebih ke gimana komunikasi kita dan keputusan kita untuk memilih pembalap yang kita ajak untuk bernaung di tim kita. Jadi lebih ke analisa, evaluasi yang kita komunikasikan dengan Yamaha ataupun dengan beberapa sponsor kita yang lain, ke gimana sih keadaannya kalau pembalap ini di kita, terus gimana sih ya, pasti kan sedikit banyaknya kalau untuk Yamaha lah sejauh ini kan mereka tahu karakter kita sebagai tim itu bagaimana, cocoknya pembalap yang di situ di sini ini pembalap yang bagaimana gitu. Tapi kalau untuk keputusan sih ya balik ke kitanya lagi, kita ke timnya lagi. Jangankan untuk sponsor, terkadang kalau untuk kita pemilihan pembalap itu di tim itu kita sama-sama saling berembuk, kita sama-sama cari solusi apa yang terbaik. Contohnya kalau si Anu pembalapnya, kalau si B pembalapnya gimana, itu kita ada evaluasi intern kita dulu yang kita buat, terus kita ajukan ke sponsor. Ya kalau memang kenyataannya berjalan dengan baik, ya mungkin jatuh pilihan kita pada pembalap tersebut gitu. Sejauh ini sih kalau kita bilang berbicara ini karena ketepatan kan memang kita tim yang stay di Sumatera Utara, di Medan pada saat ini, tapi untuk beberapa pembalap kita itu memang ada beberapa dari pembalap yang memang di luar dari IMI Sumatera Utara sendiri. Tapi kenyataannya sejauh ini walaupun memang kita mempergunakan pembalap-pembalap yang di luar dari IMI Sumut, tapi memang dalam kesatuan IMI juga, ya masing-masing daerah itu pasti punya gimana caranya mereka mengapresiasikan pembalapnya masing-masing. Contohnya kalau IMI Aceh itu gimana sih dalam mereka untuk membina pembalapnya, gimana sih mereka dalam mengayomi pembalapnya. Contohnya dari segi prestasinya, dari segi fisiknya, dari segi
gimana mereka berkomunikasi, itu kan selalu mereka mereka pantau. Jadi kalau berbicara ini sih kita bilang ya pastinya banyaklah kontribusi untuk masing-masing pembalap yang berada di daerah masing-masing. Ya, kalau untuk IMI Sumut sendiri kita bilang sih ya memang sudah ada beberapa perbaikan-perbaikan, beberapa kemajuan-kemajuan yang ada. Tapi ya kita pengennya sih lebih aktif lagi lah, dan lebih kita sama-sama antara IMI dan tim juga bisa gimana caranya kita bisa membangkitkan animo, membangkitkan gimana sih prestasi-prestasi atlet-atlet kita di tahun-tahun yang berikutnya, berhubung di tengah-tengah pandemi ini juga event-event kita nggak ada yang jalan, balapan juga sama sekali non aktif lah semuanya. Tapi kan kita pengennya juga jangan sampai pembalap-pembalap kita tidak punya aktivitas sehingga mempengaruhi ke prestasi pembalap-pembalap kita nanti selanjutnya juga. Sejauh ini sih kalau kita berbicara Sumut, memang kenyataan yang ada di kitanya sekarang ini, kenyataan yang ada di balapan sekarang ini, pembalap Sumut itu sudah mulai berkurang kenyataannya. Regenerasinya itu mulai tidak kelihatan, mulai terhambat. Tapi memang ini menjadi tugas kita bersama untuk lebih menciptakan generasi-generasi pembalap Sumut yang lebih berpotensi nanti ke depannya. Jadi kalau kita bilang tempat-tempat pelatihan itu sih ya pasti ya pengennya ada gitu loh, karena memang kalau kita lihat di beberapa daerah yang lain yang ketepatan memang bibit-bibit pembalapnya juga banyak ya, memang mereka paling tidak ada fasilitas tertentu yang disediakan untuk mereka bisa berlatih, untuk mereka bisa gimana aktif menjaga fisik, menjaga potensi mereka agar mereka tetap bisa berprestasi. Itu juga sih. Ya, sedikit saran sih khususnya bagi teman-teman yang ada di Sumatera Utara, yang ada di beberapa tempat. Kenyataannya yang pasti kita itu bukan hadir, jadi awalnya itu kita bukan dari tim yang langsung bisa disponsorin, bisa ikut di ajang yang lebih banyak ininya lah gitu loh, ajang-ajang event-event yang sekelas nasional gitu loh. Kita awalnya juga pasti dari kejuaraan event-event lepas, event kejuaraan, kita semua berasal dari situ. Kita juga pernah merasakan gimana pergi harus pinjem mobil, harus merental mobil sebelum kita punya armada. Itu semua kita pernah rasakan. Jadi kalau yang pengen kita sampaikan buat tim, ya jangan putus asa, jangan selalu berkeluh kesah, jangan selalu merasa wah kami kan tim yang begini, kami kan yang tim yang begini. Jangan begitu, karena kan itu semua berarti dimulai dari awal, dimulai dari asal. Marilah kita membangun gimana tim ini bisa berprestasi, gimana tim ini bisa memperoleh suatu hasil yang sama-sama menjadi perjuangan kita di sama tim gitu loh.
bukan hanya sekedar wah si Anu kan enak, timnya seperti ini, si Anu kan enak, tidak seperti ini gitu. Semuanya kan pasti berawal dari hal-hal yang dasar sehingga nantinya step by step. Jadi kayak kita juga dulu kita berawal dari event-event lepas, kejurdaan, kita main di kejurdaan, kenyataannya kita bisa tampil, bisa jadi tampil yang terbaik, terus kita main di kejurnasan. Ya kalau beberapa teman-teman beberapa orang-orang yang di sekeliling kita yang paham tentang gimana perkembangan BTKS ini pasti tahu lah gimana perkembangan kita dulu itu bukan tampil langsung jadi pembalap, jadi tim yang bisa kita bilang kategorikan misalnya itu tidak. Sama halnya waktu di 2012 itu kita bersama J Prihadi itu pun bisa teman-teman komunikasikan sekarang gimana sih sebenarnya awalnya kita itu, karena pada saat itu 2012 itu kita bareng J Prihadi itu ketempatan pembalap kelahiran Prastagi pada saat itu dia merasakan sekali gitu. Itu semua kita serba dengan keterbatasan kita gitu, serba keterbatasan itu semua, belum dengan wearpack masih wearpack yang biasa, sepatu juga sepatu biasa. Cuma pada intinya kan kita Jeffrey ada pada saat itu dia menyiapkan selaku dia pembalap, dia siapkan fisiknya, dia siapkan mentalnya untuk hadir di tengah-tengah balapan yang memang bisa dibilang setelah kejurnas di ajang kejurnas pasti kan perlu mempersiapkan fisik dan mental. Ya, pada kita timnya juga kita siapkan sepeda motornya dengan lebih maksimal. Ya kenyataannya kita bisa tampil jadi yang juara. Sejauh ini sih kalau berbicara BTKS sih kita pengennya kita lebih berprestasi lagi. Kita bisa hadir di event-event yang lebih berprestasi lagi, ya event yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau ditanya sampai kapan sih, ya bingung juga. Ya terkadang ya kalau memang nggak ada sponsor lagi, ya kita mundur gitu. Tapi ya enggak juga lah. Yang pasti selama kita masih bisa mengupayakan memaksimalkan segala sesuatunya kebersamaan tim, mudah-mudahan kita bisa tampil lagi lebih baik lagi. Ya kita doakan juga dan kita minta dukungan teman-teman juga semua, teman-teman sponsor juga. Ya kita sama-sama mendukung, mudah-mudahan kita dari BTKS bisa tetap memberikan prestasi-prestasi yang terbaik ke depannya. Iya juga. Jadi kemarin ini sebenarnya sih bukan ada suatu kepanjangan apa gimana. Kalau kemarin sih awalnya kan kita dulu teman-teman dari Siantar gitu loh, banyak ya. Terus kita ada ini ya, ada teman-teman sekumpulan lah gitu loh waktu kita masih sekolah-sekolah dulu. Jadi ngumpul community lah ibaratnya gitu Bang. Jadi kan dulu bilang ini BTKS, orang bilang kawan-kawan bilang kemarin Batak Chaos. Cuman ini kan udahlah, nggak mungkin sih kita buatkan ini jadi Batak Chaos gitu. Jadi lebih kita simpelkan sih sebenarnya kemarin ya udahlah kita buat aja Batak Siantar gitu. Tapi kenyataannya banyak sih yang jadi presetan sekarang ini. Tapi ya basicnya tuh ya itu sih dari komunitas kita pada saat itu. Jadi kita artikan sekarang itu ya udahlah kita sepakatin aja ini BTKS ini ya Batak Siantar gitu aja. Tapi kalau bukan lebih kita menyempitkan keberadaan kita ini, tidak sih, ya terserah sih. Banyak terkadang untuk sekarang ini banyak sih orang yang mengerti BTKS itu apa, kepanjangannya apa, terserah sih. Tapi kalau untuk kita sih
lebih ke kebersamaan kita di antara komunitas kita pada saat itu, dan nggak lebih dari situ, cukup itu aja. Oke, pada saat ini kita syuting di tempat kita di The Wajan dan GB Kopi. Kita berada di Ring Road, pusat bisnis Ring Road nomor A3. Teman-teman kalau mau datang kemari juga boleh, alamatnya ada di sini. Kita tunggu kehadirannya. Kalau mau ketemu pembalap-pembalap kita, ketemu dengan saya juga boleh. Kita tunggu di sini. Thank you.